Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rinanda Wafik Azizah NPM 306 1956180. Yang kedua, Niluh Nita Widari NPM 306 1956176. Kami dari kelas 46 atau 08 semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD 2, dosen pengampu Ibu Hajah Jumainah MPD. Baiklah, di sini kami akan memenuhi tugas praktik mengajar dengan materi kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 3 dengan fokus pembelajaran IPS, materi pembelajaran jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita bahas yaitu fokus pembelajaran IPS dengan kompetensi dasar atau KD 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. KD 4.3, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Berikut video praktik mengajar dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Tentunya pada sehat semua ya. Dan jangan lupa jaga kesehatannya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Ibu berharap anak-anak tetap semangat dan rajin ya belajarnya dari rumah. Meskipun pada saat ini kita hanya bisa melaksanakan pembelajaran daring seperti yang kita laksanakan saat ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran yang ketiga, fokus pembelajaran IPS dengan materi pembelajaran jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Selanjutnya, Ibu harapkan anak-anak semua belajar di rumah dengan semangat, rajin dan semakin giat ya belajarnya. Tetap terapkan protokol kesehatan dan ingat selalu 3M. Apa sih 3M? Nah, 3M adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita tidak tertular COVID-19. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, melalui bimbingan guru dari media daring dengan kegiatan wawancara, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. Yang kedua, melalui bimbingan guru dari media daring dengan menggunakan hasil kegiatan wawancara, siswa mampu membuat satu produk unggulan dari daerah setempat yang mempresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga, melalui bimbingan guru dari media daring, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini,
yaitu tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Sebelum Ibu jelaskan mengenai materi kita tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, Ibu mau bertanya, apa saja ya jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat? Ada yang tahu? Nah, yuk disimak, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keberagaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitar kalian. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang berternak ayam petelur atau ayam pedaging, ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri, ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bidang agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Nah, ada banyak cara yang dapat dilakukan, di antaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkih, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Yang kedua, bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk.
Peternakan skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta seperti pengusaha dan pemerintah. Apa peran pemerintah dalam meningkatkan mutu peternakan di Indonesia? Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pangan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Yang ketiga, bidang perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Apa yang dimaksud dengan perikanan darat dan perikanan laut? Nah, jadi yang pertama, perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurami, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Yang kedua, perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan untuk ekspor. Yang keempat, bidang pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital. Pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi terus-menerus, ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Yang kelima adalah bidang kehutanan. Dahulu Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisir terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Jika hutan Indonesia kembali hijau, hasil hutan kembali melimpah. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Yang keenam adalah bidang perdagangan.
Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah bidang perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan seperti industri rumah tangga atau yang disebut home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garment, dan elektronik. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Silahkan kalian pahami ya anak-anak. Baik anak-anak, pada kegiatan Ayo Berkarya terdapat tugas latihan. Secara individu, silahkan kalian melakukan wawancara. Dari hasil wawancara kalian masing-masing, pilihlah salah satu jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kemudian, secara individu, cobalah membuat satu hasil dari jenis usaha tersebut. Pilih hasil jenis usaha yang mudah untuk kalian buat. Catatlah bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatan, dan kesulitan yang kalian hadapi saat melaksanakan pembuatan karya kalian. Silahkan kumpulkan tugas kalian melalui grup WhatsApp. Selanjutnya anak-anak, ada kegiatan Ayo Renungkan. Di sini terdapat tugas latihan, ada 2 tugas latihan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pengertian kegiatan ekonomi? Yang kedua, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Jangan lupa kumpulkan tugas kalian melalui WhatsApp. Nah anak-anak, pada kerjasama dengan orang tua, terdapat tugas di rumah. Kalian kerjakan tugas ini di rumah bersama dengan orang tua kalian ya. Adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Jenis usaha apakah itu? Tuliskan, lalu ceritakan kepada teman-temanmu dalam bentuk video yang dikirimkan melalui grup WhatsApp. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Nah, semua yang kita pelajari tadi adalah pembahasan yang kita pelajari hari ini. Coba kita ingat, apa saja ya tadi? Nah, tadi kita telah membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat seperti pada bidang agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan industri. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap semoga ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan Ibu berharap anak-anak bisa menyerap ilmu dengan sangat baik. Ingat, tetap terapkan protokol kesehatan. Kita pasti bisa. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.